Halo Ibu. Iya Bapak, baik. Ketemu lagi kita ya Pak ya. Gimana kerjaan lancar Bu? Alhamdulillah padat meraya Pak. Iya memang lagi musimnya Bu. Iya. Iya mau akhir tahun. Iya. Benar-benar. Ngomong-ngomong kemarin ada rencana Ibu kapan mau ini ya mau kucing ya? Ada rencana saya memang mau coaching Bu Hana, Sudah iya. ngobrol berarti. Sudah Pak via telepon mengenai nanti mau kapan Bu Hananya, lalu saya kirimkan juga Pak rubriknya. Ini rubrik ini udah saya kirimkan juga ke Bu Hana Pak via Google Drive. Nah seperti ini mungkin bukti fisiknya Pak. Oke. Saya lihat dari sebentar Bu ya, dari rubriknya. Oke. Ini udah bagus sih kalau menurut saya rubrik-rubrik seperti ini. Udah jelas tujuannya dan lain sebagainya apa yang dicapai. Oke, Ibu sudah persiapan sudah penuh. Apakah mungkin masih ada kendala? Kendala ya Pak ya. Kalau sejauh ini sih kendala yang kita hadapi ini karena udah mau penilaian akhir tahun, banyak acara-acara juga, mungkin waktu saja Pak. Tadinya sebelumnya kan memang kita udah berencana hari Jumat, cuman karena ada kegiatan lain, jadi diundur untuk. Apalagi memang akhir tahun yang seperti ini Bu, jadi banyak ini. Yeah. Oh ya Ibu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang rencana ingin saya kembangkan untuk Bu Hana nanti ya Pak, mengenai pembelajaran, karena kan memang kegiatan supervisi akademik ini memang kita rutin melaksanakannya setiap tahun untuk mengevaluasi dan merefleksi kegiatan belajar mengajar para guru-guru ini. Tentunya penting refleksi ya. Jadi pedagogiknya Pak, pembelajarannya. Pedagogik dalam pembelajaran. Oke. Kemudian bagaimana yang Ibu inginkan ini untuk saya amati ini bagian mana sebenarnya? Ya, saya juga pas nanti kan menyesuaikannya. Ya, jadi yang nanti rencana yang mau saya amati untuk Bu Hana ini mengenai cara pembelajaran kesiswanya, kesiapan belajarnya, terusnya juga kesiapan dari Bu Hananya sendiri secara fisik dan psikis gitu. KBM-nya mungkin. KBM-nya, iya, waktunya juga, ya. Gimana penilaian Ibu terhadap nanti yang akan dikembangkan? Yang akan saya kembangkan untuk Bu Hana ini, kalau kita lihat Bu Hana ini memang aktif mengikuti organisasi di mana-mana, pelatihan di mana-mana, kemana-mana kan ya Pak ya. Jadi ya diharapkan dari ini bisa dapat merefleksi pembelajarannya nanti. Wah bagaimana Bu Hana ini, karena di sekolahan kita ini juga kan beragam ya Pak ya, dengan kemampuan Bu Hana yang seperti itu, apakah bisa mengakomodir atau enggak gitu. Oke. Iya bisa sih Bu seperti itu. Kemudian setelah diobservasi nanti kan baru akan keluar ya apa-apa. Harapan dari observasi ini apa sih sebenarnya yang Ibu inginkan? Harapan dari observasi ke Bu Hana ini, saya harapkan Bu Hana dapat lebih meningkatkan lagi potensi, terus kemampuan di dalam pembelajaran, ya ilmu-ilmu yang sangat aktif Bu Hana yang sejauh ini, iya lebih bisa meningkatkan lagi pembelajarannya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Iya kalau gitu. Bagus sekali nih Bu ya. Saya lihat persiapan sudah matang, komunikasi dengan Bu Hana juga sudah matang. Ini rubrik juga sudah disiapkan, komunikasi. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Bu. Terus saya hanya memantau, mungkin nanti mudah-mudahan beliau juga nggak keberatan gitu ya. Kehadiran saya sebagai supervisornya gitu. Nanti silahkan. Kalaupun mungkin ada kendala hari ataupun apa mungkin bisa dikomunikasikan apabila nanti ada pergantian waktu, nanti tinggal telepon saya saja, nggak apa 24 jam kalau saya nggak masalah gitu. Oke Bapak, iya kita rencana nanti hari Sabtu Pak. Hari Sabtu ya? Iya jam ke-3-4. Iya mudah-mudahan nggak ada perubahan. Siap. Iya oke. Oke, terima kasih. Yaudah itu aja ya. Iya Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Siap, terima kasih. Aduh, Mudah-mudahan lancar Bu. Iya. Semangat Bu. Iya Bapak.
Halo Ibu, selamat pagi. Pagi Bu Hana, terima kasih ya Bu ya sudah. Iya, untung aja saya jam kosong ini. Aduh. Iya. Jadi pertemuan kita ini akan membahas mengenai perencanaan Ibu Hana akan melakukan supervisi pada hari Sabtu ya Bu ya. Iya Ibu, hari Sabtu tanggal 2 Desember besok ya. Iya, jam berapa Bu? Saya di jam ke-34. Oh iya, jam ke-34. Kebetulan saya juga kosong ya. Iya. Hari 34 memang kita sepakatnya hari Sabtu ya Bu ya. Lalu apa sih Bu rencana pertemuan kita ini yang mau dikonfirmasi? Iya Bu, saya mau konfirmasi tentang persiapan saya untuk melakukan supervisi. Jadi kan kemarin saya sudah membuat RPP nih Bu, cuman saya kayaknya memerlukan bantuan Ibu untuk mengcoaching saya untuk bisa lebih persiapan dan maksimal untuk supervisi hari Sabtu besok, begitu Ibu. Jadi bagaimana persiapan Ibu ya Bu ya mengenai supervisi besok hari Sabtu ya Bu ya. Betul sekali. Yang Ibu sih persiapkan ini apa saja ya? Iya, jadi kan saya dalam pembelajaran ini kan hari Sabtu akan mengajar kelas 8A. Memang kebetulan kelas 8A ini anak-anaknya itu pasif gitu. Jadi anak-anaknya lebih banyak diam dan lebih banyak mendengarkan begitu. Jadi saya merasa tertantang ingin memberikan pembelajaran yang membuat mereka aktif. Cuman memang saya masih bingung sih Bu gimana itu sih di dalam tujuan pembelajaran dan RPP yang saya siapkan untuk kegiatan intinya begitu Ibu. Oh ya, jadi maksud Ibu itu gimana mengatasi kelas 8A yang pasif itu ya Bu ya di dalam pembelajaran tersebut ya Bu ya. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan pembelajaran di kelas 8A ini Bu? Iya Bu, saya itu sudah melakukan kegiatan seperti misalnya mengajak mereka diskusi kelompok, mengajak mereka untuk ting perser waktu itu saya buat, mereka berdua mengungkapkan pendapat, tapi saat itu saya masih merasa mereka tuh memang masih belum maksimal begitu. Ketika saya memberikan mereka tugas presentasi pun, saya masih melihat bahwa mereka itu malah jadi beban sekali gitu. Jadi mereka tuh merasa sangat menderita dengan tugas presentasi saya gitu. Jadi saya nilainya. Jadi itu sih saya masih memikirkan gimana ya model apa ya yang bisa membantu anak dia itu aktif tapi bergembira bukan terbeban begitu Bu. Jadi perasaan anak ini kayak merasa terbebani. Iya, mau presentasi itu tegang banget. Saya kan pusing yang lihat atmosfernya kok kayak gelap gitu suasana kelasnya, kalian kenapa nak saya gitu. Iya mau presentasi kenapa tegang banget gitu. Saya jadi kan merasa jadi kasihan sama anak-anak gitu. Iya. Ibu Ana ini kan aktif sekali ya Bu ya Iya. dalam organisasi, pelatihan. Kira-kira menurut Ibu ini ada nggak sih inspirasi supaya Itu Bu, saya tuh sebenarnya lagi banyak sih, cuman baru-baru ini saya tuh belajar tentang pendidikan diferensiasi itu gitu. Jadi lebih kepada melihat kebutuhan murid, cuman saya tuh memang masih merasa kesulitan gimana mungkin kebutuhan murid itu memang belajar tenang kali ya untuk kelas 8A karena memang mereka memang tidak aktif anaknya, tapi kan kita sebagai guru kan ingin memaksimalkan mereka agar mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi saya tuh sedang memikirkan penerapan pembelajaran diferensiasi itu untuk memacu itu Bu, memacu minat anak dalam belajar supaya mereka lebih antusias. Itu sih Bu yang sedang saya pikirkan, cuman ya memang belum maksimal sih dalam pelaksanaan di RPP-nya juga. Iya. Anak-anak Ibu ini sukanya apa Ibu? Mereka tuh suka diam. Saya bingung gimana ya 8A itu. Aduh saya tuh gak ngerti deh. Kalau yang lain tuh bahagia, tapi mereka tuh lebih suka diam, fokus, mencatat. Mereka tuh malah bahagia kalau misalnya dikasih tugas mencatat. Saya juga sudah mengkonfirmasi dengan guru yang lain, dan guru lain juga mengatakan hal yang sama begitu. Jadi mereka tuh suka tenang, mageran mungkin kalau bahasa gaulnya ya. Gitu. Jadi dari pengalaman tadi Ibu yang berdiferensiasi tadi, bagaimana memilih diferensiasi yang cocok untuk anak-anak yang diam ini? Kan diferensiasi ada 3 ya Bu ya. Iya. Kalau menurut Ibu sendiri gimana? Jadi saya kan juga tahu di situ juga ada beberapa anak yang aktif gitu, tapi memang mereka akhirnya tertutupilah dengan anak yang pendiam, yang tidak aktif begitu. Jadi mereka jadi ngikutin alur gitu. Jadi mungkin saya akan lebih kepada diferensiasi konten atau produk Bu, begitu. Jadi kan ini saya tugasnya sedang membuat nanti produk akhirnya, maksudnya membuat produk untuk menunjukkan tentang norma-norma dalam kehidupan. Entah nanti mereka mau drama, entah mereka mau apa, mau bikin skill atau apa, nanti saya akan jelaskan ke anak-anak gitu sih Bu.
Diferensiasi konten berarti ya Ibu ya. Konten atau produk Konten kayaknya. atau produk ya Bu ya. Karena kan nanti anak-anak ada yang bentuk dalam video misalnya kalau mau video, atau anak-anak ada yang langsung memperagakan di depan, atau anak-anak mungkin menggambar contoh misalnya ini nggak boleh do and done gitu. Jadi saya mau memberikan kebebasan produknya tapi isinya tentang norma. Oh iya, baik sekali ya Ibu ya. Kayaknya udah tepat. Saya setuju Ibu dengan pendapat Ibu ini ya, bahwa memang diferensiasi ini lebih tepat ke anak, bagaimana mengembangkan anak tersebut. Terus kapan ya Bu ya rencana akan mulai aksinya nih? Ya nanti ketika Ibu supervisi itu mungkin produknya belum jadi tapi langkah-langkah pembuatannya Ibu sudah melihat. Jadi karena kan untuk membuat produk kan tidak langsung pertemuan hari itu selesai, dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Jadi mungkin ketika Ibu supervisi sudah dalam proses pengerjaan produknya. Oke, berarti nanti saya bisa langsung melihat pada saat nanti supervisi ya Bu ya. Oke. Dari pembicaraan kita ini apa sih yang Ibu dapatkan? Ya Bu, saya jadi semakin dikuatkan gitu Bu untuk bisa mencoba melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Kan kemarin saya sempat ragu-ragu, cuman setidaknya saya mau mencoba agar pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan murid. Oke Ibu, Iya. tepat sekali ya Ibu ya. Akhirnya Ibu menemukan Iya, saya jadi masalahnya saya ya. maksudnya ragu-ragu gitu Bu sebelumnya, cuman sekarang jadi dikuatkan gitu dengan coaching dari Ibu. Oke, sampai ketemu nanti ya Ibu ya, Iya, hari Ibu. Sabtu ya Bu ya, jam Iya, ke berapa tadi? 34 Ibu. 34. Oke. Terima kasih banyak ya Ibu Putih Iya, untuk waktunya ya. Sama-sama Ibu. Semangat Mari. terus ya Bu ya. Iya Ibu, sama-sama. Udah coaching dengan Ibu Sudah. Hana. Sudah melakukan coaching dengan Oh. Ibu Hana. Gimana perasaan Ibu? Perasaan saya ya, saya mengcoaching Bu Hana ini, Bu Hana dapat menemukan masalah dari Bu Hana sendiri, bagaimana Gara-gara- supaya pembelajarannya itu aktif, karena anak-anaknya ini pasif, hanya sukanya membaca. Jadi itu. ketika Bu Hana memberi tugas presentasi, anak-anak itu merasa terbebani. Itu poinnya tadi Bu ya. Dengan Oke. coaching tadi sudah menemukannya. Bagaimana sih Ibu menilai diri Ibu dalam proses coaching tadi? Perform Ibu itu seperti apa? Kalau Ibu menilai diri Ibu sendiri itu? Kalau menilai diri saya sendiri, tadi mungkin saya di rentang 7 kayaknya Pak. Di rentang 7. Iya. Poinnya apa yang membuat Ibu Iya. menilai Ibu dalam posisi ke-7 seperti itu? Iya. Jadi saya juga yang saya lakukan coaching dengan Bu Hana ini tidak menurut saya sendiri itu kurang maksimal. Kurang maksimal. Mungkin ada beberapa poin Ibu. Tapi saya lihat sudah bagus Bu. Terus terang saya lihat udah bagus. Tapi kalau Ibu menilai kurang maksimal ya mungkin ada yang belum dicapai berarti Iya. Ibu ya. Oke, mungkin lain kali bisa. Boleh nggak saya menyampaikan apa yang jadi pengamatan saya Bu? Silakan Pak. Boleh ya. Iya. Ya, ini tujuan saya lakukan ini bukan untuk mengoreksi Bu. Kita sama-sama memberikan masukan agar kedepannya Ibu mungkin lebih bisa eksplor lagi, lebih bagus lagi. Kalau saya nilai Ibu sudah bagus sebagai coach. Kemudian sudah interaktif ya, kemudian sudah melakukan pancingan. Pertanyaan Ibu bagus, ya cukup mendorong memancing Ibu Hana untuk menemukan apa yang jadi permasalahan sendiri mandiri. Hanya saja tadi masih ada, kalau nggak salah ada kira-kira gitu ya. Dalam proses coaching itu sebaiknya Bu, kira-kira itu ditiadakan gitu, dilewati lah, di skip bahasanya. Itu saja sih Bu kalau saya nilai. Tapi overall semua sudah bagus kok. Saya sudah memberikan apresiasi yang bagus terhadap Ibu. Makanya kalau Ibu menilai Ibu di posisi 7, kalau saya lebih dari situ, sudah ke posisi 8. Karena dalam alur tirta sudah terpenuhi ibaratnya. Kemudian di dalam memancing, memberikan pertanyaan, itu sudah memancing Ibu Hana untuk meresponnya, dan kemudian sehingga Ibu Hana itu bisa mendapatkan ide atau solusi dari apa yang jadi permasalahan Ibu Hana. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Penilaiannya.
jadi merefleksi juga. Iya, Saya sama-sama. ini, Oke, tindak lanjut dari coaching ini apa, Bu? tindak lanjutnya nanti kita akan melaksanakan supervisi akademik Pak, tanggal 2 hari Sabtu jam 3.4 di kelas 8A. Itu mungkin tindak lanjutnya nanti saya dampingi dan mungkin evaluasi untuk saya sendiri. Iya. Saya akan memperbaiki proses coach saya ini Pak, supaya lebih baik lagi mengembangkan kompetensi guru-guru supaya lebih meningkat lagi dengan era yang berbasis digital. Oke, benar-benar, Bu. Jadi gini, dari diskusi ini, Bu, Ibu ini sudah terbayang belum sih ke depan ini mau seperti apa? Misalnya mungkin mau menerapkan hal yang lebih lagi, apa yang akan Ibu lakukan? Menindaklanjuti dari hasil diskusi kita ini. Oke, baik. Mungkin menindaklanjuti hasil diskusi kita ini, yang pertama ya untuk mengevaluasi juga Pak, mengevaluasi saya nanti ke guru-guru lain lebih baik lagi dan lebih optimal lagi. Dan untuk jangka pendeknya mungkin akan memaksimalkan potensi kemampuan saya dalam mengembangkan rekan-rekan guru. Gitu Pak. Oh ya. Kemudian jangan lupa, Bu, supervisi akademik ini masuk dalam catatan, Bu, ya. Jadi apapun harus ada dokumentasi, termasuk nanti dipoto-foto, Bu, ya. Iya. Ketika supervisi dipoto, bahkan di sini juga kita ini kan kita buat medianya. Nanti begitu Ibu supervisi, nanti tolong dibuat catatan gitu. Kemudian disediakan dokumentasi. Ya, ini sebagai laporan bahwa ini loh saya sudah melaksanakan supervisi terhadap Ibu Hana. Kemudian biar ke depan apabila Ibu supervisi lagi, oh Ibu sebagai refleksi saya kemarin seperti ini. Ini mungkin nanti bisa jadi catatan Ibu bahwa ke depan saya harus lebih baik lagi. Seperti itu sekedar masukan dari saya, Bu. Iya, makasih banyak ya Pak Oke. ya masukannya. Iya, sama-sama terus belajar, Bu. Saya juga masih belajar. Saya belum sehebat Ibu, bahkan masih sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan Ibu ke depan semakin bagus, semakin semangat. Tak lupa juga Bu Hana juga semakin meningkat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan lancar semuanya. Semangat. Selamat pagi Pak Suwandoyo. Oke, apa kabar Pak? Ibu sehat? Sehat Pak, cuman ya memang kelelahan ya, banyak sekali yang dikerjakan begitu. Oke, Pak, jam kosong kan Pak ya? Tadi saya lihat di jadwal. Ya, jadi saya tadi manggil Bapak untuk membicarakan tentang rencana Bapak mau coaching Ibu Putihat ya Pak ya? Bener sekali. Oke, baik Pak. Sebelum Bapak mengcoaching, saya ingin melakukan beberapa percakapan prasupervisi dulu ya Pak ya. Oke, yang pertama, Bapak kapan itu merencana mau berbicara dengan Ibu Putihat? Coachingnya? Iya, rencana Bu. Tadinya sih mau hari Jumat, tapi pas kebetulan sudah jadi hari Jumat. Kemudian ada jadwal mendadak yang memang. Oh ya ampun. Ya maklum, administrasi juga banyak Bu. Jadi hari Sabtu kebetulan saya sudah menghubungi Bu Putihat kembali untuk. Oke, jadi hari Sabtu ya Pak, nanti saya akan hadir di sana nanti. Oke, Bapak untuk rubriknya apakah Bapak sudah ada? Boleh saya lihat dulu. Oke. Saya bawa rubriknya kemarin. Sudah saya cetak, sudah saya siapkan. Oke, Bapak juga udah share lewat WA kepada Ibu Putihat? Sudah lewat Google Drive malahan. Bukan. Oh ya, oke ya, supaya Bu Putihat juga bisa mempelajari ya Pak ya, apa saja yang akan dinilai dalam coaching ini. Oke Pak, ini kan coaching supervisi akademik kita ya. Oke, kira-kira Pak, dari yang saya lihat nih, Bapak mau mengembangkan kompetensi bagian mana ya Pak ya? Dalam diri Bapak sebagai coach. Saya sebenarnya ingin eksplornya pedagogik ya.
Oke, pedagogik baik Bapak juga akan membantu untuk Bu Putihah. Benar. Oke, begitu ya. Jadi Bapak mau fokus di bagian itu ya, Pak ya. Betul. Mengembangkan kompetensi itu. Kira-kira nanti ketika saya melakukan pengamatan, Bapak pengen saya menekankan di bagian mana pengamatan dari dari coaching Bapak ke Ibu Putihah? Bagian pengembangan pembelajaran kayaknya Bu. Kebetulan kan ini sudah akhir masa semester, nanti menghadapi semester yang baru, artinya kita sudah siap dengan ya semua pembelajaran yang akan dipersiapkan dari awal. Kalau jauh-jauh hari persiapan kan udah mateng Bu. Jadi itu sih yang rencananya. Menurut Ibu gimana? Saya setuju sih bisa mengamati bagian itu, cuma nanti tetap saja saya akan membantu Bapak mengamati lebih fokus kepada pendekatan tirta yang akan Bapak laksanakan kepada Ibu Putihah begitu. Karena kan sebagai coach kita dengan prinsip tirta kita bisa membantu mendampingi coachingnya untuk bisa menemukan hal-hal untuk perbaikan ya Pak ya. Siap. Oke. Nanti penilaian Bapak sendiri apa yang akan kita kembangkan dari sini Pak, dari penilaian Bapak kepada coachingnya kepada diri Bapak sendiri juga bagaimana? Kalau target saya sih begini, saya bisa mengatakan berhasil apabila nanti setelah saya coaching Ibu Putihah ini bisa menemukan bisa meningkatkan kemampuan, terutama siapa tuh punya inspirasi, jadi ada inspirasi ketika saya coaching gitu Bu. Oke, itu benar sekali Pak, itu memang poinnya ya Pak ya. Oke, jadi harapan Bapak selanjutnya apa dalam kegiatan ini? Oke. Nanti setelah ini kami berharap juga dalam melakukan KBM nantinya ada peningkatan, jadi tidak monoton dengan berbagai macam cara atau metode. Itu kan banyak sekali Bu, jadi nggak hanya make aja terus pakai tipek bisa, kemudian pakai metode-metode lainnya kan masih banyak. Itu yang masih banyak yang perlu diekspor sebenarnya. Hanya mungkin ya perlu itu tadi inspirasi mungkin ya, mungkin setelah di coaching mungkin nanti Bu Putihah mudah-mudahan langsung bisa ingatlah bahwa metode itu banyak, jadi nggak hanya menggunakan satu metode saja, seperti itu Bu. Oke, baik Pak, saya tunggu proses coaching Bapak dengan Ibu Putihah ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ya. Selamat pagi Bu Putihah. Halo. Pagi Bapak, halo juga Ibu. Baik Dari Pak. telepon. Ya, Iya. Ada apa nih? Gelisah saya ini, Pak. Telepon, mohon maaf ya, Jumat nggak jadi. Mohon maaf. Udah telepon. Iya, Jumat nggak jadi. Kemudian kita kan janjian kemarin ya, hari Sabtu coaching. Iya. Ibu ingin apa sih sebenarnya yang ditemukan itu apa setelah Ibu kita coach ini tujuannya itu apa? Gini Pak, jadi saya memang dari kemarin menghubungi Bapak terkait dengan supervisi yang akan kita lakukan. Saya ini gelisah dengan perangkat saya Pak. Yang gitu. Iya, yang kayaknya menurut saya ini udah match belum ya? Ini runtutan kegiatannya ini udah urut belum gitu. Nah, itu yang saya mau konfirmasi Pak. Jadi dalam pembicaraan ini saya pengen banget bagaimana kompetensi saya ini dalam pembelajaran ini sesuai dengan tujuan yang nantinya akan saya capai di dalam pembelajaran. Itu Pak yang ingin saya capai. Jadi, Ibu itu ingin tahu tujuan tercapai atau tidak setelah nanti di dalam pembelajaran itu setelah dari proses coach ini ya. Iya benar, ya. benar Pak. Boleh. Kemudian Ibu itu sudah melakukan apa sih untuk meningkatkan kompetensi Ibu ini? Saya lihat Ibu ini sebenarnya sudah pintar loh. Saya lihat sudah prestasi sudah bagus. Aduh. Kemudian, yang ingin Ibu kembangkan lagi apa gitu? Kok sampai ke tujuan pembelajarannya nanti yang mau diketahui hasil akhirnya? Iya. Jadi yang sudah saya lakukan selama ini memang saya aktif mengikuti MGMP Pak, MGMP PPKN. Lalu saya juga mengajar di SMA 1 Bakauheni juga. Jadi
Meskipun yang sudah saya lakukan itu meningkatkan pedagogik saya di dalam proses pembelajaran ini, cuman saya ingin lebih mengetahui lagi yang sudah saya lakukan ini ya Pak. Misalnya nih, ketika saya dalam mengajar, iya, kegiatan mengajar itu kan terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, dalam kegiatan ini, pendahuluan yang seperti biasa kita lakukan, berdoa, menyiapkan siswa baru berdoa ya Pak ya. Iya, lalu menyanyikan lagu, menanyakan kabar. Kadang kita ice breaking Pak, kadang anak-anak tuh ngantuk. Ice breakingnya Iya. untuk ini ya, Iya. untuk biar anak-anak gak jenuh gitu. Iya, saya ini di jam rawan Pak, jam-jam terakhir, jam 7.08, jam 6.56 gitu. Nah, terus yang kegiatan kedua yaitu kegiatan inti. Nah, ini Pak yang saya jadi bingung selama ini tuh di dalam menyiapkan kesiapan belajar siswa. Nah, yang saya lihat itu Pak, ketika kalau saya tanya, hanya 1 atau 2 orang saja yang merespon pertanyaan saya ini Pak. Gitu. Jadi kegiatan inti di dalam pembelajaran saya ini Pak, yang saya bingungkan itu ketika saya membuat pertanyaan ini 10. Nah, rencananya nanti saya mau bikin seperti itu Pak, 10 nih pertanyaan. Jadi siswa mau menjawab sesuai dengan kemampuan mereka. Cuman yang saya khawatirkan ini Pak, kurang aktif anaknya ini Pak. Iya, tadi itu. Jadi, iya. keinginan ibu itu biar siswa itu aktif gitu kan. Kata ibu tadi hanya beberapa nih. Iya. Nanti gimana triknya nih? Kira-kira ibu sudah punya pandangan belum nanti trik biar anak-anak itu semakin aktif untuk ke depan ini? Kira-kira gimana? Oh iya, Pandangan. saya jadi inget Pak, waktu kemarin saya ikut MGMP, supaya anak jadi aktif, memang yang pertama banyaknya kegiatan ekskul di luar pembelajaran, supaya anak itu lebih aktif, berpartisipasi. Lalu yang kedua, kalau saya kemarin pengalaman saya waktu MGMP, jadi ada game di dalam sebelum kegiatan inti, ya sebenarnya bagiannya inti. Jadi ada game dulu supaya memicu anak itu ingin bersemangat nih mau ikut ini. Seperti contohnya kemarin saya dapat inspirasi dari Pak Pluto, Make Match. Iya, jadi anak itu kan mau nggak mau nih ya maju ke depan satu-satu mencocokkan pertanyaan dan jawaban. Nah, cuman yang memang jadi bingung saya itu, ini anak kelas saya yang mau saya supervisi ini nanti berisik Pak, kelas 7D. Iya, berisik sekali. Saya jadi ingat memang pakai yang game dulu nih sebelum kita ke kesiapan belajar tadi, pakai Make Match dulu, kayaknya udah aktif. Cuman takut nggak kondusif Pak. Gimana ya Pak ya? Jadi kalau memang ibu punya pandangan misalnya nggak kondusif, ya sebaiknya ibu mungkin bisa mencari inspirasi lain kali. Mungkin ada lagi yang lain, atau mungkin bisa mungkin ibu punya ide lain selain itu, misalnya kan yang lebih variatif lagi. Karena kan sebenarnya banyak metode gitu yang ibu, saya yakin ibu bisa mengekspor semuanya deh. Coba ibu. Apa ya Pak ya? Oh iya. Oh iya, kesepakatan kelas Pak. Iya, memang saya baru ingat juga, memang itu kan ditempel di depan kelas ya Pak ya. Nah, salah satu mengontrol siswa atau siswa jadi tahu apa nih yang harus siswa lakukan itu dengan kesepakatan kelas. Iya Pak, pakai itu. Jadi kita sebelum mulai game Make Match ini kita kesepakatan dulu nih. Kalau yang berisik ngasih tahu jawabannya ini. Nah, kita bikin kesepakatan bahwa yang bicara jawaban atau berbicara lain mengganggu kenyamanan dalam permainan ini akan didiskualifikasi kelompoknya. Oh iya Pak, benar-benar pakai yang itu ya Pak ya. Jadi kesepakatan kelas yang akan dipakai ibu, kemudian sesuai dengan kesepakatan kelas itu nanti siswanya pokoknya diajak siswanya berkolaborasi dengan yang lain, kemudian ada kesepakatan kelas, misalnya dibelah peraturan, begitu maksud ibu? Iya benar Pak. Iya. Ini sudah masuk ke mau aksi nih, rencana aksi. Kapan rencana? Oke, rencana. Jangka waktu pendek. Ibu nih seperti ini sudah mulai menemukan ide nih tadi ya. Kira-kira nih
kapan Ibu mau melaksanakan ini? Oh iya Pak. Jadi nanti saya supervisikan hari Sabtu ya Pak ya. Nanti saya akan coba hari Jumat di kelas lain terlebih dahulu. Saya akan mencobanya sebelum nanti di kelas yang memang saya nanti akan supervisi dengan Bapak. Begitu Pak. Ya, kira-kira dari mana saya bisa mengetahui itu gitu? Hasilnya itu. Hari Jumat nanti ya Pak ya. Ya nanti Bapak bisa nanti saya konfirmasi ke Bapak. Gitu. Iya. Ibu menghubungi saya lagi. Iya, nanti saya menghubungin Bapak lagi. Oh, bahwa saya sudah melakukan tahapan ini, melihat kesiapan belajar siswa dengan ini jadi tertib sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya ingin capai gitu. Nanti saya sampaikan, perangkat sudah saya siapkan juga Pak nanti pada hari Jumat. Nanti kita sama-sama periksa dari Sabtu, Jumatnya ya, Jumat atau Sabtunya nanti kita sama-sama periksa. Kita sama-sama lihat, kemudian untuk direfleksikan gitu Ibu ya. Iya. Untuk direfleksikan nanti apa sih kekurangan dan kelebihannya, tentunya dari semua pembelajaran sesempurna apapun kita kan memang ya mungkin ada sedikit kekurangan yang mungkin nanti sama-sama bisa dieksplor sama Ibu. Mungkin ada Ibu Hana pengawas, nanti saya sebagai coach, nanti kan mungkin bisa menambah inspirasi Ibu untuk lebih berkembang lagi. Iya. Agar nanti anak-anak semakin semangat belajar dan mendapatkan prestasi yang bagus. Gitu ya Bu ya. Iya Pak. Jadi setelah Ibu mendapatkan hasil dari refleksi ini, apa yang ingin Ibu lakukan ini? Jadi dari pembicaraan ini saya dapat menemukan masalah saya Pak mengenai anak 7D yang super aktif dengan solusi yang saya temukan dari percakapan kita ini Pak, sehingga nanti tujuan pembelajaran saya dapat tercapai Pak. Oke, kalau gitu Ibu malah sudah mendapatkan tujuan yang aslinya ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana. Iya baik Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Mari. Terima kasih Bu. Oke, Pak Suwandoyo, gimana tadi pelaksanaan coaching supervisi akademiknya? Ya, alhamdulillah berjalan lancar Bu. Bu Putihan juga saya lihat sudah mendapatkan ide dari apa yang jadi permasalahan dia kemarin ketika menghubungi saya begitu. Kemudian pokoknya sudah ada peningkatan, idenya juga sudah mulai terbentuk untuk nanti pelaksanaan pembelajaran atau peningkatan pedagogik dari Ibu Putihan. Oke. Bapak kalau menilai performa Bapak sebagai coaching tadi kira-kira dari skala 1 sampai 10 Bapak udah berapa? Kalau saya sebagai coaching belum terlalu tinggi Bu. Saya di angka 7 aja sudah cukup. Bagaimana Bapak bisa menentukan bahwa nilai Bapak 7? Satu Bu, saya itu kan tipe orang yang ketika berbicara itu mungkin ketika mendengarkan kemudian saya mengasih masukan dengan beliau itu nggak bisa seruntut dari mungkin teman-teman, itu menurut saya, pandangan saya sendiri. Kemudian banyaklah Bu, diantaranya itu tadi. Kemudian ketika Ibu Putihat ini berbicara serius gitu, kemudian ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya nggak bisa fokus lagi untuk menggali apa yang maksud dari Bu Putihat tadi. Jadi fokus itu saya begitu mudah terganggu gitu, jadi agak kurang di bagian fokus. Terus terang gitu ke teman saya itu, saya menilai diri saya ini belum juga sempurna, jauh daripada sempurna. Mungkin di 7 itu sudah cukup. Oke Pak, boleh saya berikan penilaian? Silakan Bu, terima kasih Bu. Nanti mudah-mudahan bisa jadi refleksi buat saya Bu, kedepannya biar lebih baik. Iya, tadi udah bagus loh Pak pendekatannya, udah bagus. Terima kasih Bu, padahal menurut saya belum seberapa bagus. Tapi ada beberapa catatan. Yang pertama, pemilihan kosakata. Oh iya. Jadi tadi kayak Bapak mengatakan, iya ada inspirasi lagi. Jadi kayak Bu Putihan itu mungkin susah menangkapnya. Jadi sebagai coach kita harus bisa memilih kosakata yang bakal dipahami oleh coaching. Gitu. Jadi tadi makanya
ketika Bapak menggunakan kata ide, oh iya baru Putih memberikan solusi lagi gitu, idenya yang lain. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, tadi mungkin Bapak bisa lebih mengeksplor supaya ide-idenya itu bukan hanya kesepakatan kelas atau misalnya mix match itu, tapi Bapak mungkin bisa bertanya lagi supaya entah membuat kolaborasi atau seperti apa. Tapi tidak apa-apa Pak. Jadi kan memang tugas kita sudah memberikan solusi. Mungkin kalau hati Bapak punya solusi, saya juga tadi mengamati saya punya solusi, cuma kita tidak bisa memberikan. Jadi kita hanya memberikan stimulus. Gitu. Nah, ketika memberikan stimulus itu mungkin Bapak bisa kembangkan supaya coach selanjutnya atau yang Bapak bakal bimbing itu bisa memahami dan bisa memberikan ide-ide lainnya lagi. Siap, terima kasih Bu, terima kasih. Itu saja sih Pak. Iya, terima kasih, ini bagi saya ini sesuatu yang buat meningkatkan saya Bu. Ternyata memang kemampuan saya itu tadi, makanya saya nggak berani saya terlalu di angka tinggi. Paling tinggi saya 7 itu sudah syukur gitu, karena saya mengingat keterbatasan saya dan saya memang harus terus belajar. Ini bersyukur sekali ada Ibu, jadi saya bisa bertanya, mungkin di lain waktu saya bisa menghubungi Ibu di dalam segala hal, terutama yang menyangkut pelajaran Bu. Oke, baik Pak. Itu saja sih Pak. Nanti untuk selanjutnya, jadi Bapak sepakat ya tadi dengan pendapat saya ya. Betul Bu, saya sepakat. Terima kasih Mama saya. Ya, oke. Untuk kedepannya, kira-kira Bapak mau lebih mengolah kemampuan sebagai coach ya Pak? Itu memang perlu banyak latihan. Siap. Jadi Bapak memang perlu latihan banyak pada coach supaya Bapak bisa mengembangkan kompetensi Bapak. Saya sangat bersyukur untuk peningkatan Bapak juga. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih atas sarannya. Pokoknya saya perhatikan segala masukan yang masuk itu sifatnya membangun buat saya. Itu saya sangat terima kasih karena sebegitulah ukur bahwa itu dulu kemampuan saya dan seperti itu. Artinya saya memang harus banyak belajar lagi. Jadi tidak hanya puas hanya sampai di sini. Itu maksud saya. Saya terima kasih sekali lagi kepada Ibu saya ucapkan. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak. Oke, Sampai jumpa. terima kasih Bu. Halo Ibu Erni. Halo Ibu Putihan. Astaga. Aduh iya kucing lewat itu ya. Oke. Gimana Ibu Erni persiapannya? Iya Bu, saya sudah mempersiapkan diri untuk melakukan coaching kepada Pak Suwandoyo begitu. Kapan kira-kira waktunya? 1 Desember. 1 Desember. Jumat itu ya. Jumat ya. Sesi ke-34 Bu. Oh iya. Sebelumnya udah menghubungi Pak Suwan? Sudah, beliau yang minta tolong di hari itu, terus saya cek memang jadwal saya kosong juga. Begitu. Ya, bagaimana menurut Bu Erni pengembangan yang nanti akan dilakukan oleh Bapak Suwandoyo ini? Pengembangan di kompetensi apa ya? Kira-kira? Kalau saya sih secara pribadi sebagai coach, saya ingin belajar untuk bisa memahami coachingnya dulu, begitu. Jadi kan saya ingin melihat apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari coach saya, sehingga saya bisa mengembangkannya, gitu. Jadi nanti ketika saya berbicara dengan Alur Tirta, saya pengen benar-benar bisa menangkap apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan beliau. Itu sih Bu. Oh iya. Lalu kira-kira yang akan Ibu amati nanti itu dari sisi apa ya dari Pak Suwandoyo ini kalau kemarin Pak Suwandoyo sih menekankan bagian pembelajaran gitu, bagaimana pendekatan beliau kepada anak-anak. Jadi saya mengamati bagian itu begitu. Jadi cuman ya saya ingin menekankan aspek-aspek lainnya yang mengikuti juga gitu kan. Kegiatan pembelajaran kan bukan cuma berdiri satu, tapi ada aspek-aspek pendukung lainnya. Oh iya, begitu. Terus untuk rubriknya? Oh ini, saya sudah berikan juga kepada Pak Suwandoyo kemarin. Via apa? Via Google Drive. Oh iya. Iya. Bapaknya ngasih itu sih email belajar ID-nya, jadi saya kirim lewat Google Drive saja. Oh iya, ini rubriknya ya Bu ya. Ya sudah jelas. Lalu harapan Ibu ketika nanti melakukan coaching ke Pak Suwandoyo apa ya Bu? Yang pertama pasti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Kedua, saya bisa ya tadi menemukan kekuatan dan apa hal yang perlu ditingkatkan dari Pak Suwan. Menurut saya juga bisa menambahkan kompetensi saya sebagai coach, bisa memberikan stimulus agar Pak Suwandoyo bisa berkembang, begitu sih Bu. Oke, baik sekali ya, supaya Pak Suwandoyo ini dapat berkembang ya, menuntut
menuntun Pak Suhandoyo ini, menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya Pak Suhandoyo. Oke Bu Erni, mudah-mudahan nanti berjalan sesuai rencana ya Bu Erni ya. Iya baik. Oke. Mari. Makasih, Ibu nanti Bu saya Erni. hubungi ketika proses coachingnya ya Bu. Oke. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama Bu Erni. Selamat pagi Pak. Oh, selamat pagi Bu. Apa kabar Bu? Baik, Pagi Pak. ini kok kayaknya Sehat. sehat. Ibu kayaknya kurang sehat ya? Saya kecapean sih Pak. Saya Waduh, waduh mohon maaf ini kemarin tapi ya kemarin kita udah janji. Iya lah Pak, ini penting Iya. sekali. Saya memang menandai pertemuan kita sebagai pertemuan yang penting. Oh, Gimana benar. Pak? Ada apa Pak? Ini, Ada Bu. apa yang perlu saya lakukan untuk Bapak? Saya tuh gini loh Bu, sebenarnya ada dikit apa ya? Permasalahan, bukan masalah. Ada unek-unek gitu loh, kayak ada yang mengganggu dalam pikiran saya. Untuk persiapan supervisi kita ya Pak ya? Iya, Iya, supervisi akademi. yang Silakan, besok Pak. mau disiapkan itu apa-apa. Kebetulan kan siswa saya itu Bu, ya ampun, luar biasa aktif Bu. Sebenarnya nggak nakal sih, siswanya nggak ada yang nakal, tapi super aktif sehingga ya saya harus ekstra. Oke Pak, bagaimana Gitu. Pak? Jadi cara ngatasi biar anak-anak itu gimana ya Bu ya, aktif tapi nurut. Gimana sih menurut Ibu bahasanya apa ini? Oh, jadi untuk persiapan supervisi akademik ini Bapak Heeh. memiliki kekhawatiran Iya, terhadap kalau tindakan anak bener. saat proses pembelajaran tingkat supervisi itu. Betul, nanti saya takutnya anak-anak itu kayak gitu. Oke. Karena saking aktifnya, kebetulan kan kalau di tempat saya itu Bu, kanan kiri itu listrik ya, saya menggunakan era digital Bu, kayak Iya. sekarang TPEC katanya, technical pedagogical content knowledge kalau Iya, kata betul sekali. Bapak Menteri. Jadi sekarang saya berusaha menggunakan itu, tapi siswanya sangat aktif. Nah pada saat itu nanti kalau saat di supervisi anak saya itu agak aktifnya luar biasa, itu yang jadi pemikiran saya. Makanya saya pingin di coaching sama Ibu. Iya. Siapa tahu nanti saya dapat ide lah gimana baiknya dalam proses saya Oke, itu. baik Pak. Jadi itu ya tadi saya ulang tujuan kita untuk menemukan cara agar kegiatan supervisi berjalan dengan baik terkait dengan keaktifan anak. Ya, Oke. betul. Bapak kira-kira mengetahui nggak sih Pak kekuatan Bapak dalam proses pengajaran Bapak? Saya nggak begitu menguasai banyak, hanya saya tahu bahwa sebenarnya saya bisa melaksanakan proses pembelajaran itu dengan baik. Kemudian ketika menggunakan modul dan materi-materi yang saya sediakan melalui YouTube, itu saya sudah bisa lah menguasai benar, dan memang saya punya kompeten di bidang itu karena saya sudah beberapa kali mengikuti pelatihan. Pembatik juga saya sudah sesi 3 Bu kebetulan. Saya Kemudian level 1 Pak Pembatik. saya level 3 ke level 4 belum selesai. Makanya kalau dibilang ketika ke arah kemampuan saya, mudah-mudahan saya bisa menguasai. Hanya itu tadi Bu, siswa saya ini harus bagaimana ketika siswanya terlalu aktif bla bla bla. Bisa dibayangkan Bu, pernah suatu ketika kita lagi proses pembelajaran ini KBM, kami mencari konten yang sesuai dengan keinginan. Anak-anak malah ada yang teriak. Nggak tahu teriaknya apa Bu? Pak, itu ngakses video bukan pembelajaran tapi video yang lain, dan akhirnya gaduh lah dalam satu kelas itu. Itu yang saya khawatirkan nanti ketika ada supervisi itu loh Bu, sebenarnya. Ya ampun, gimana Bu? Gimana? Oke, jadi kan Bapak sudah mengetahui kekuatan Bapak adalah Bapak memiliki kemampuan di bidang IT. Iya. Untuk menguasai. Bisa dibalikan seperti itu. Oke, tetapi yang menjadi hambatannya adalah bagaimana caranya Bapak bisa mengkondisikan anak. Oke. Benar. Itu hambatan Bapak ya. Benar, itu hambatan yang sangat luar biasa yang Oke. sampai sekarang masih kira-kira apa. Makanya saya minta tolong di coaching ini ya sama Oke, Ibu. iya. Nanti kekuatan Kira-kira saya di mana? Kalau misalnya seperti itu tuh, adakah misalnya cara-cara misalnya dalam bidang IT sendiri untuk mengontrol misalnya kayak laptop atau gawai yang dipakai murid itu ada nggak sih? Maksudnya saya kan kurang mengerti IT, maksudnya dari
Bapak sudah menemukan nih kekuatan Bapak ya, Iya. kekuatan Bapak dalam bidang IT. Lalu Bapak kesulitan bagaimana di dalam pembelajaran itu bisa mengontrol murid untuk melakukan kegiatan pembelajaran supaya sesuai dengan yang Bapak lakukan. Kira-kira di dalam kelas itu Bapak pernah ada ide nggak bagaimana caranya supaya bisa mengontrolnya? Oh iya Bu, saya baru ingat, saya punya ide nih, gimana ya kalau biar anak-anak itu bisa ketahuan nih apa yang diakses gitu kan. Jadi di Chromebook itu mungkin bisa ditautkan dengan belajar ID itu kan Bu. Dari belajar ID itu kan nanti konten yang masuk itu disaring Bu sama Kementerian Pendidikan. Iya, jadi semua aman, game-game nggak masuk, juga masuk. Pada saat pembelajaran juga saya lebih nyaman mungkin Bu ya, gitu Bu ya. Oke, itu bisa Pak. Lalu kira-kira di dalam peran Bapak itu kan tadi peran teknologi nih. Iya benar. Peran Bapak sendiri bagaimana untuk mengontrol anak-anak? Oke, mungkin iya itu mungkin bisa di ini Bu. Tapi kan ada nih CCTV, mungkin bisa menggunakan CCTV itu ketika berjauhan. Kemudian kalau yang diakses mungkin bisa dari situ sudah jelas, nggak bisa. Kemudian kan ya saya juga kan harus aktif Bu. Saya dengan ketika ada proses pelajaran, ketika materi atau sedang melihat paparan, mungkin presentasi murid, saya bisa sambil keliling Bu, memperhatikan satu persatu dari kegiatan anak tersebut apa yang ada di dalam layarnya. Mungkin bisa itu Bu ya, bisa saya bisa mengetahui kegiatan anak itu seperti apa gitu, apa yang diaksesnya seperti itu. Oke, berarti tadi Bapak sudah menemukan solusi. Iya. Yang pertama tadi menggunakan aplikasi mentautkan belajar ID ya Pak ya. Lalu tadi memperdayakan CCTV yang ada. Kemudian Lalu Bapak bergerak aktif, nah itu Betul. poinnya. Bergerak aktif di dalam pembelajaran. Karena kan tadi yang belajar ID dengan CCTV itu kan berhubungan dengan teknologi. betul. Nah ini, kira-kira bergerak aktifnya ada lagi nggak yang bisa Bapak gambarkan? Oh, mungkin Kegiatannya atau hal-hal lain yang bisa Bapak kerjakan bersama Iya. anak berkolaborasi. dengan seperti itu, dengan saya memberikan banyak bukan pekerjaan Bu ya, tapi berbagai mungkin di dalam bentuk permainan mungkin ya, dalam bentuk permainan mungkin nanti anak-anak nggak banyak teriak sih Bu, akan asik dengan sendirinya dengan pekerjaannya gitu. Begitu cuma tapi ya itu tadi Bu, mungkin masih ada lagi kendala kalau udah seperti itu. Ada beberapa anak yang harus, tentunya saya harus menggunakan diferensiasi toh, karena nggak semua anak seperti itu, kemampuan anak berbeda. Mungkin nanti saya menggunakan pendekatan yang lain lagi dengan anak tersebut, biar semua bisa berjalan gitu. Saya malah dapat ide ini Bu, ketika di coaching sama Ibu. Nah ini kayaknya tercapai nih. Jadi saya bisa dapat ide bahwa saya menggunakan belajar ID, CCTV, saya lebih keras, saya lebih aktif, kemudian saya kasihlah anak-anak dengan game-game mungkin ya ketika ada tugas, kemudian saya selalu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi itu malah, aduh terima kasih ini saya udah terima kasih sekali dengan Ibu ini, waduh saya dapat ide ini. Oke, berarti sudah ya Pak ya, sudah menemukan beberapa solusi. Nah, Iya, saya sekarang dapat itu. rencana aksinya bagaimana? Rencana aksi saya ini kan kebetulan Bu, sudah mau mendekati semester akhir nih, saya perlu pembelajaran yang ekstra di tanggal 2 Bu, tanggal 2 nanti saya lakukan itu, saya laksanakan itu, nanti saya kasih tahu Ibu. Mungkin nanti bisa minta waktunya Bu ya, nanti menganalisa lah nanti kekuatan saya ini seperti ini bagaimana, bisa Bu ya? Oke, bisa Pak, baik ya. Saya simpulkan ya Pak ya, pertemuan kita hari ini tadi Bapak meminta untuk di-coaching seputar persiapan supervisi akademik tentang bagaimana menangani anak. Lalu melalui pembicaraan kita tadi Bapak bisa menemukan beberapa hal seperti penggunaan IT, belajar ID sama CCTV untuk bisa menjaga apa yang anak akses. Lalu Bapak juga akan melakukan pembelajaran
aktif keliling dan diferensiasi. Benar. Saya tunggu cerita Bapak nanti di hari Siap Bu, boleh Dan nanti saya kita juga akan berbagi lagi. melihat di supervisi akademik bagaimana Bapak menerapkannya. Oke, siap. Begitu. Terima kasih Bu. Baik Bapak, semoga Bapak semangat mempersiapkan Oh, diri. semangat, saya Ya, selalu semangat Bu. bisa memberikan hasil yang maksimal. Maksimal buat anak-anak. Bu, terima kasih sekali lagi. Sama-sama ya. Bapak, mari. Oke, Bu Erni, gimana? Tadi Ibu setelah coaching Pak Suandoyo. Aduh, ya saya bersyukur sih tadi proses coachingnya bisa berjalan dengan baik. Ya walaupun mungkin masih ada hal-hal yang belum baik dan maksimal, tapi setidaknya sudah dilakukan tadi. Oh iya, baik. Apa yang membuat Ibu berkesimpulan demikian? Saya merasa masih ada hal yang kurang ya dalam saya melaksanakan proses tirta karena saya masih belum bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menstimulus Pak Suandoyo untuk mengeluarkan ide-ide gitu dalam menyelesaikan permasalahan seputar coaching akademik. Oke, boleh saya sampaikan penilaian saya? Oh boleh itu silahkan. Tadi yang saya nilai Ibu sudah tepat melaksanakan alur tirta yang Ibu lakukan dengan Pak Suandoyo. Cuman tadi yang saya amati di bagian terakhir ketika sudah merancang aksi tanggung jawab, tadi lebih tepatnya Ibu yang banyak menegaskan mengenai aksi yang akan nanti disampaikan oleh Pak Suandoyo. Bagaimana Ibu setelah saya sampaikan ini bahwa tadi ada beberapa yang Ibu sampaikan di bagian terakhir itu lebih menekankan ke ibunya bukan ke Pak Iya, Suandoyo. tadi ya itu juga tadi saya merasa bahwa saya lebih menekankan karena tadi itu saya tuh sebenarnya masih bingung di bagian itu gitu Bu. Karena kan sebenarnya kan tanggung jawab itu lebih kepada siapa sih yang bakal memantau beliau untuk melaksanakan kegiatannya begitu. Tadi saya hanya menyimpulkan bahwa nanti setelah itu akan saya dampingi kembali begitu ya. Saya setuju dengan penilaian itu. Oke, baik Ibu Erni. Setelah ini nih tindak lanjutnya apa yang akan Ibu lakukan setelah ada coaching Pak Suandoyo? Kira-kira nanti kedepannya ada gambaran apa ya? Saya akan lebih ini lagi sih Bu, lebih banyak mempraktekkan coaching dengan rekan sejawat supaya saya lebih bisa dan lebih melatih kemampuannya. Lalu saya juga akan tetap berkesinambungan untuk melihat perkembangan dari Pak Suandoyo. Oke, bagus sekali pemahaman Ibu ini ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan konsisten. Nah, itu dia. Oke, Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih.